Welcome to my channel. Halo semuanya, selamat datang di pembahasan Tower of God chapter minggu ini. Sebelum kita masuk ke pembahasan, Mimin mau ingetin kepada kalian, jangan lupa untuk selalu like chapter Tower of God-nya. Dan pakai koin kalian juga, jika chapter terbarunya sudah keluar ya. Chapter 525. Pada chapter lalu, sebenarnya ada beberapa pembahasan yang Mimin gak sempat bahas. Dari cahaya warna hijau yang dilihat Bam dalam suspendium, dan keanehan pada tim Bam. Karena kalau kita sempat melihat bahwa tim Bam yang masuk ke dalam suspendium seharusnya berjumlah 7 orang. Namun di beberapa panel pada minggu kemarin, bahkan juga minggu ini, totalnya hanya berjumlah 6 orang saja. Entah memang Shio lupa mengenai jumlah orang yang dia gambar, atau ada cerita lain di balik itu semua. Ya, kita nantikan saja kebenarannya ya. Lalu untuk cahaya hijau yang sempat dilihat Bam pada chapter kemarin, kita akan bahas nanti ya, selagi berjalannya cerita saja. Lalu pada chapter minggu lalu, kita juga sempat melihat kembalinya Kalavan dalam menolong misi tentara jahat atas kedatangan kepala keluarga Lopobia. Dan karena itu sepertinya Kalavan harus melupakan dendamnya untuk sementara waktu. Selain itu juga, kita juga sudah diperlihatkan wujud dari kepala keluarga Lopobia yang memiliki penampilan berbadan kecil dan berambut berwarna hijau. Pembahasannya juga sempat Mimin bahas di video kemarin ya. Jadi yang ketinggalan bisa lihat di video minggu lalu. Sekarang kita masuk ke chapter minggu ini. Chapter awal pada minggu ini masih menampilkan wujud dari Lopobia Traumerry. Yang setibanya dia di sana, Traumerry langsung mencari keberadaan anak yang disebut-sebut sebagai irregular, yaitu Bam. Tapi ngomong-ngomong ya, chapter kali ini sudah memiliki judul yang berbeda, bukan lagi Warp Gate. Jujur Mimin agak rancu sama judul yang sekarang, karena ada yang mengartikan kalau judul sekarang ini bernama The Descent, yang lebih memiliki arti sebagai keturunan. Tapi kalau Mimin artiin sendiri, judulnya menjadi coming atau datang. Mimin kurang yakin mana yang benar, mungkin kita akan pastikan setelah versi Indonesianya keluar ya. Lalu setelah chapter dibuka dengan Traumerry yang mencari Bam, kita berpindah panel ke tempat Hockney dan Ilan berada. Setelah Rak dan Kun berpindah ke arena Bam, saat ini tersisa 2 orang dalam tim Hockney yang berada di ruangan kendali dari Cat Tower. Tapi mereka berdua saat ini tidak perlu bersusah payah lagi untuk memainkan permainan melawan kepiting raksasa yang ada di sana. Dikarenakan ternyata semua orang yang ada di arena, dari Evankel, Bam, Yama, dan Kalavan, masing-masing sudah berhasil ke tempat yang ingin mereka tuju. Oleh karena itu Hockney terlihat senang, karena perjuangan mereka di sana untuk membantu teman-temannya akhirnya selesai juga. Di saat itu juga, muncullah sebuah suara yang berasal dari Cat Tower. Suara itu menjelaskan kepada Hockney dan timnya bahwa permainan mereka saat ini sudah selesai. Dengan kata lain, permainan menangkap ikan ini dimenangkan oleh tim Hockney. Karena semua pemain yang ada di arena sudah berhasil berpindah ke tempat mereka masing-masing, sesuai yang Mimin bilang tadi. Namun, suara itu menjelaskan kembali, karena permainan sudah selesai dan para orang-orang di arena sudah tidak membutuhkan bantuan dari Cat Tower lagi. Maka oleh karena itu, Cat Tower yang ada saat ini akan diledakkan dalam waktu 30 menit. Lalu tim Hockney saat ini diberi kesempatan untuk melarikan diri dari Cat Tower, dengan cara mencari sisa tikus yang ada untuk berteleport keluar. Atau mungkin mereka bisa mencari bom yang berada di dalam Cat Tower untuk menghentikan ledakannya. Tapi mendengar informasi yang secara tiba-tiba ini, dan karena tidak pernah diberitahu sebelumnya, Ilan yang ada di sana sempat protes. Mengapa rencana gila untuk menghancurkan Cat Tower seperti saat ini baru diberitahukan sekarang? Dan suara itu menjawab bahwa Cat Tower ini merupakan tempat milik pribadi, atau dengan kata lain milik Yesracha dan tentara jahat sendiri. Maka dari itu mereka bebas untuk menghancurkan tempat itu kapan saja, apalagi setelah tempat ini sudah tidak terpakai untuk permainan. Ya, lalu suara itu menyarankan, jika tidak setuju dengan keputusan ini, maka merekalah yang harus menjadi pemilik tempat ini. Tapi bagaimanapun Ilan protes, keputusan sudah dibuat, dan hitungan mundur untuk meledakkan Cat Tower ini pun sudah dimulai. Wah, padahal masih ada beberapa cerita yang belum diceritakan di dalam Cat Tower, seperti Karaka dan Dowon yang sedang melawan Fusil. Lalu ada juga Uub, salah satu dari anak buah Liborik, yang sedang melawan monster hybrid. Mereka masih belum diceritakan ya, bagaimana kondisi mereka sekarang ya. Lalu setelah peringatan itu, maka tidak ada waktu lagi bagi mereka untuk protes dan berlama-lama di sana. Oleh karena itu, Hockney langsung menyarankan mereka untuk kabur dari ruang kendali ini, dan lebih baik mencari yang bisa mereka temukan terlebih dahulu. Entah itu tikus untuk mereka berpindah tempat, atau bom yang bisa mereka hentikan agar tidak terjadi ledakan. Selain itu, bukan hanya dari tim Hockney saja yang panik akan pemberitahuan ini. Ternyata kepiting yang menjadi lawan mereka ikut panik, karena dia juga baru mendengar akan pemberitahuan ini. Feeling Mimin sih ya, kepiting ini akan ikut bersama tim Hockney untuk mencari tikus atau bom di dalam Cat Tower ini. Dan jika itu terjadi, kemungkinan kepiting ini akan masuk ke dalam kubu Bam nanti. Kan lumayan ya untuk nambah-nambah pasukan di dalam tim Bam.
Tapi di saat Hockney berusaha untuk kabur, ternyata terjadi sesuatu pada dirinya. Karena secara tiba-tiba dia merasakan perasaan yang sangat menekan tubuhnya. Pendapat Mimin sendiri, perasaan ini adalah perasaan di mana saat kepala keluarga Lupobia baru datang ke tempat peperangan ini. Kemungkinan dia bisa merasakan itu karena mata yang didapatkan untuk melihat masa depan. Soalnya di panel ini, hanya Hockney yang merasakan perasaan yang aneh ini. Kelihatannya, Ilan tidak merasakan hal yang sama dengan Hockney, padahal dia merupakan keturunan dari Lupobia juga. Seharusnya sih, dia juga bisa merasakannya. Tapi Mimin jadi penasaran nih, apakah kira-kira Hockney melihat sesuatu di masa depan yang menakutkan atau mengerikan tentang kepala keluarga Lupobia ini? Sampai-sampai membuatnya yang tadinya terburu-buru, menjadi dia berhenti dan kaget setelah merasakan perasaan ini. Ya kita lihat aja nanti di chapter kedepannya. Apa yang akan Hockney lakukan setelah merasakan perasaan ini? Karena setelah itu panel pun berpindah dari sisi Hockney ke sisi lain di luar Cat Tower. Lebih tepatnya di depan tembok kedua, tempat Sofia dan timnya berada. Di sini ternyata bukan Hockney saja yang merasakan firasat buruk ini, tapi salah satu veteran dari Fook juga merasakan hal yang sama dengan Hockney, walaupun tempatnya lebih jauh ya. Mungkin karena merupakan veteran perang yang sudah cukup lama, yang juga sudah berperang bersama Luslek, Sofia bisa merasakan kehadiran dari kepala keluarga. Mimin berpendapat setelah melihat panel Sofia tadi, yang sebelumnya belum ditunjukkan kembali setelah 1 tahun lamanya, ada kemungkinan Sofia merasakan firasat buruk ini akan segera melapor ke Luslek. Karena bisa jadi Sofia akan tahu bahwa firasatnya saat ini membuat posisi mereka untuk menang semakin kecil. Jadi pendapat Mimin, panel Sofia yang diberikan oleh Xiu ini bisa jadi itu merupakan pertanda awal akan kedatangan Luslek dalam peperangan kali ini. Menurut kalian gimana guys? Lalu setelah kita melihat panel dari Sofia tadi, kita kembali lagi ke tempat Lupobia Tromeri berada. Di sana setelah dia mencari-cari Bam, dia juga mengatakan bahwa sudah sangat lama dia tidak pergi keluar dari tempatnya. Karena dia saat ini merasakan tempat ini terlalu dingin dan terlalu terang baginya. Nah, sebelum kita lanjut nih, kita bahas dulu tentang perkataan dari Tormeri ini. Dari perkataan Tormeri yang mengatakan kalau tempat ini dingin, sepertinya itu menjelaskan kenapa saat pertama kali Tormeri datang, dia terlihat seperti anak kecil yang sedang sedih. Mungkin itu karena dia merasa tempat yang didatangi ini terasa dingin. Jadi tidak heran kalau dia bergaya seperti itu. Lalu ini yang masih jadi perdebatan di forum-forum Indo nih. Kalau dari perkataan Evankel tentang kepala keluarga Lupobia yang terkurung di suatu tempat, dan Evankel mengatakan tidak tahu apakah kepala keluarga Lupobia itu sudah mati atau belum. Dari sana muncullah teori liar. Kalau dari teori ini, kepala keluarga Lupobia tersegel di suatu tempat, dan Tromeri ini bukanlah kepala keluarga yang asli. Menurut Mimin sih perkataan dari Tromeri barusan bisa menjawab apakah teori ini benar atau tidak. Jika kita perhatikan, Tromeri sendiri mengatakan bahwa sudah lama dia tidak keluar dari suatu tempat, dan tempat saat ini terasa sangat dingin dan juga terang. Itu berarti ada kemungkinan selama ini Tromeri tidak pernah keluar dari tempatnya. Bahkan, tempatnya ini merupakan tempat yang cukup gelap. Maka dari itu kita bisa mengartikan bahwa Tromeri memang tidak pernah menunjukkan keberadaannya. Itu kenapa Evankel bisa berbicara bahwa kepala keluarga Lupobia menurutnya sudah terkurung di suatu tempat, dan keberadaannya saat ini diragukan masih hidup atau tidak. Ya memang karena kalau kita sambungkan dengan kata-katanya sendiri, Tromeri memang selama ini tidak pernah keluar, dan mengurung dirinya di tempat yang gelap. Tapi bukan berarti Mimin bilang teori ini salah ya. Karena yang tahu semua itu hanyalah Sius sendiri. Jadi kita lihat aja nanti apakah teori ini akan terjadi atau tidak. Lalu setelah Tromeri berbicara mengenai tempat di sana yang terasa sangat terang, secara tiba-tiba suasana di sana menjadi berubah, dan tempat di dalam kapal itu yang tadinya terang berubah menjadi gelap. Inilah yang Mimin sebut kekuatan pertama dari kepala keluarga yang ditunjukkan, yaitu mengubah tempat di sana berubah menjadi gelap, sehingga setiap orang di sana menjadi kesulitan untuk melihat. Kekuatan ini memang cukup aneh ya. Dari sebuah ruangan yang tadinya terang, hanya dengan kata-kata saja, kepala keluarga Lupobia bisa mengubah tempat itu menjadi gelap gulita. Sampai-sampai Hansu sendiri pun heran dan bertanya-tanya mantra apa yang digunakan oleh kepala keluarga ini, sehingga dia bisa membuat tempat itu menjadi gelap gulita dalam sekejap. Tapi menurut Hansung, hal ini sebenarnya sendiri menguntungkan Hansung, karena Hansung sebagai orang yang berada di pihak yang berlawanan dengan kepala keluarga Lupobia, menjadi lebih aman dan tidak terlihat langsung karena situasi yang sekarang. Daripada kepala keluarga itu bisa melihatnya, bisa-bisa menurut Hansung dia akan dibunuh saat itu juga. Lalu karena sebelumnya tidak ada yang berani untuk menatap langsung kepala keluarga Lupobia, kemudian Tromeri menyuruh salah satu kepala cabang yang bernama Pudidi untuk mengangkat kepalanya. Sekaligus dia bertanya kepada Pudidi mengenai keberadaan sang irregular yang dia cari-cari selama ini. Namun karena Pudidi juga baru sampai, dia hanya bisa menjawab kalau dia tidak mengetahui keberadaan anak itu. Tapi Pudidi langsung berjanji akan segera mencarinya secepat mungkin. Lalu dari pembicaraan itu tiba-tiba Liborik berteriak dengan kencang bahwa irregular yang sedang dicari oleh kepala keluarga ini seharusnya sekarang berada di tembok ketiga, dan menurut Liborik bahwa mereka seharusnya saat ini sedang berhadapan dengan Mas Yeni. Tromeri yang mendengar hal itu tanpa basa-basi dia langsung menyuruh untuk menangkap anak itu, dan dia juga bilang kalau dia tidak tertarik dengan hal lain selain irregular. Bahkan dia membiarkan pasukannya ini untuk membunuh siapapun.
karena sepertinya dia juga tidak tertarik dengan peperangan ini. Dari pembicaraan Tromeri ini, mengenai perkataan yang bilang kalau dia tidak tertarik dengan hal yang lain, menunjukkan sifatnya sebagai kepala keluarga pada umumnya ya. Karena Tromeri juga menganggap orang lain sebagai sesuatu yang tidak berguna, atau bisa kita artikan sebagai sampah. Sifat ini kalau kita lihat sama seperti Gusteng ya, yang menganggap orang lain sebagai serangga. Lalu setelah mendengar perintah itu, secara langsung Pudidi bergegas untuk melaksanakan perintah dari kepala keluarganya, dan Pudidi menyuruh Perseus untuk tetap di tempat supaya dia bisa berjaga-jaga. Kemudian, Pudidi hanya mengajak Holland bersama dengannya untuk mencari sang irregular. Nah, seperti dugaan Mimin, kalau memang benar pria menggunakan jas berwarna coklat ini merupakan Holland yang selama ini dibicarakan, sesuai dengan konfirmasi yang dikatakan oleh Pudidi. Setelah Pudidi dan Holland berangkat untuk mencari Bam, Hansung yang mendengar perintah dari kepala keluarga untuk menangkap Bam ini, secara lefek berteriak pada mereka, dan berusaha mencegah mereka menangkap Bam. Tapi sayangnya, Hansung lupa kalau situasi saat ini berada di depan kepala keluarga Lopobia. Karena bukan seharusnya dia berteriak dan mencolok seperti itu, sehingga dalam keadaan yang masih menundukkan kepalanya, Perseus langsung menghentikan Hansung dengan kekuatannya, sambil berkata bahwa tindakan Hansung sangat tidak sopan terhadap kepala keluarganya. Kekuatan yang dikeluarkan oleh Perseus ini untuk menghentikan Hansung, itu merupakan kekuatan dengan memunculkan tali dari tangannya, dan tali itu langsung mengikat Hansung di bagian lehernya, sehingga membuat Hansung sulit bernafas dan juga sulit untuk berbicara. Sambil menarik tali yang mengikat leher Hansung secara kuat, Perseus kembali memperingatkan Hansung agar berhati-hati dengan sikapnya, apalagi di depan hadapan sang kepala keluarga. Karena sesuai dengan apa yang dibilang oleh kepala keluarganya, kalau dia mengizinkannya untuk membunuh siapa saja yang dia bisa. Oleh karena itu, Perseus mengatakan kepada Hansung kalau dia tidak segan-segan untuk memutuskan leher Hansung dengan seketika jika Hansung terus melawan dan berbicara. Tapi dalam tekanan itu pun, Hansung mencoba melawan dan mencoba untuk berbicara kembali. Namun karena lehernya terikat cukup kencang, Hansung sangat kesusahan untuk berbicara. Sampai-sampai kalimat yang sedang dikeluarkan menjadi terputus-putus. Dalam kalimat itu Hansung sempat menyebutkan kata-kata bahwa dia merupakan potongan dari kontrak yang dapat membuat orang itu menjadi abadi. Lalu seketika Lopobia Tromeri setelah mendengar kata-kata dari Hansung, kepala keluarga Lopobia ini langsung menyuruh Perseus untuk menghentikan tindakannya dan menyuruh Perseus untuk membawa Hansung ke dalam kapal mereka. Karena menurut Tromeri, ada seseorang temannya yang sedang mencari Hansung. Oleh karena itu, dia akan memberikan Hansung kepada temannya. Wow, sebelum kita lanjut, kita bahas sedikit tentang peristiwa dari Hansung ini ya. Di sini Hansung mengatakan sesuatu yang penting mengenai sebuah kontrak keabadian. Ini yang menjadi pertanyaan nih. Kontrak apa yang diketahui oleh Hansung? Dan bagaimana dia bisa mengetahui kontrak tentang keabadian? Apalagi itu ada hubungannya dengan orang yang disebut teman oleh Tromeri. Sehingga karena hal ini, banyak yang berpendapat dan berteori bahwa kemungkinan teman yang dimaksud oleh Lopobia Tromeri ini adalah salah satu kepala keluarga dari keluarga Hendolok. Memang, kalau kita pikir kembali, orang yang layak dan setara sehingga bisa dipanggil teman oleh Tromeri, seharusnya dia juga merupakan salah satu kepala keluarga agung. Karena tidak mungkin jika orang itu bukan setara kepala keluarga atau orang biasa, Tromeri akan memanggilnya teman. Maka dari itu banyak yang memperkirakan bahwa teman yang dimaksud oleh Tromeri adalah Hendolok Blood Mother. Kenapa begitu? Karena Siu dalam blognya pernah memberitahu bahwa Hansung mempunyai ikatan khusus kepada keluarga Hendolok dan juga mempunyai hubungan dengan kepala keluarganya. Sehingga karena itu banyak yang berpendapat bahwa Hansung merupakan salah satu keturunan dari keluarga Hendolok. Awalnya Mimin sebenarnya masih ragu, tapi melihat hal ini, Mimin jadi percaya kalau Hansung merupakan anak dari Hendolok. Mimin awalnya nggak percaya karena biasanya, sesuai dengan informasi, keturunan Hendolok seharusnya memiliki badan yang kuat dan ketahanan terhadap Shinsu yang tinggi. Apalagi kepala keluarganya pun memiliki perawakan yang sangat tinggi, mencapai belasan meter. Namun kalau kita lihat dari bentuk tubuh Hansung, sampai dengan kekuatan Hansung, bahkan posisinya sebagai wave controller, Hansung cukup berbeda dengan para keturunan Hendolok ya. Tapi masih ada kemungkinan lain ya, apakah pendapat ini benar atau tidak. Tapi jika itu benar, sebenarnya tidak heran jika Hansung ini akan dibawa kepada kepala keluarga Hendolok. Karena Blood Mother sendiri memerlukan keturunannya untuk bisa memanjangkan hidupnya, sesuai dengan kontrak yang telah dia buat. Karena menurut blog Siu, hanya Hendolok Blood Mother lah yang tidak memiliki kontrak keabadian. Salah satu caranya agar Blood Mother bisa hidup abadi, yaitu dengan menyerap hidup dari anak-anaknya. Selain itu, teori ini juga sebenarnya dikuatkan dengan perkataan Hansung yang menyebutkan tentang adanya kontrak keabadian, dan dia merupakan salah satu bagian dari kontrak itu. Itulah yang menjadi dasar bahwa Hansung akan dibawa ke hadapan kepala keluarga Hendolok. Lalu setelah mendengar perintah itu, walaupun Perseus bingung kenapa Tromeri membiarkan orang yang dia lawan ini untuk hidup, tapi karena itu merupakan perintah dari kepala keluarga langsung, mau tidak mau Perseus harus menuruti perintah itu. Dan setelah kita membahas penangkapan Hansung oleh Lopobia Tromeri, cerita berpindah ke tempat tim Bam berada, yaitu di dalam suspendium. Saat ini terlihat jika Bam dan timnya sedang menuju ke suatu tempat di dalam suspendium itu. Sebelumnya, Bam sempat mengatakan bahwa dia melihat secara tidak langsung terdapat sebuah garis yang menuntunnya ke suatu tempat.
Maka dari itu Bam mengajak timnya untuk mengikuti petunjuk tersebut. Lalu tidak begitu lama, setelah itu Bam langsung menemukan sebuah tempat yang cukup besar dan terlihat sebuah lingkaran mantra di tempat itu. Sesampainya di sana, Bam terlihat senang karena dia merasa kalau dia sudah sampai di tempat tujuannya. Tapi sebelum terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, Kun memberitahu Bam untuk tidak menyentuh mantra yang ada di sana secara sembarangan. Karena bisa jadi, jika mantra itu hilang, mereka tidak bisa mengakses sesuatu di dalam mantra itu. Lalu dari pembicaraan itu, Vicente sang master mantra menjelaskan bahwa mantra yang sedang mereka lihat ini merupakan jenis mantra pelindung. Menurut Vicente, mantra ini hampir mirip dengan mantra yang ada di kereta neraka. Namun hanya saja, mantra yang mereka temukan saat ini merupakan mantra yang lebih kuat. Oleh karena itu, Vicente berpendapat bahwa sesuatu yang disegel dalam mantra ini merupakan sesuatu yang sangat penting, karena mantranya melebihi mantra yang ada pada kereta neraka. Setelah mendengar ucapan dari Vicente tadi, Kun pun langsung menyimpulkan bahwa kemungkinan inilah yang dimaksud oleh Mas Yeni. Walaupun Vicente kelihatan tidak yakin, tapi untuk sementara, mereka bisa menganggap bahwa sesuatu yang diminta oleh Mas Yeni ada di balik mantra ini. Maka dari itu percakapan ini membuat Bam semakin tidak sabaran, dan dia mengajak yang lain untuk membuka mantra ini segera mungkin. Tapi Vicente menjelaskan bahwa tidak bisa secepat itu, mereka membuka mantra ini dengan mudah. Karena menurut Vicente, sambil membaca buku mantra yang sering dia bawa, Vicente berkata bahwa terdapat dua mantra yang ada di sana, yang sekaligus merupakan jebakan. Karena, jika mereka membuka mantra ini dengan sembarangan, maka kemungkinan besar sesuatu yang disegel dalam mantra itu akan menghilang, atau bisa jadi akan dipindahkan ke tempat lain. Karena memang dua mantra ini dipasang seperti itu. Oleh karena itu, Bam yang sudah penasaran, dia kemudian bertanya bagaimana untuk membuka mantra ini dengan aman. Lalu Vicente bilang kalau dia harus menemukan kunci yang tepat untuk membuka mantra ini. Karena jika sembarangan, akan terjadi seperti apa yang tadi Mimin bilang. Di sini, Bam sempat meragukan kalau mereka tidak bisa membuka mantra ini. Tapi berhubung Vicente sudah berpengalaman dengan beberapa jenis mantra, maka tidak tersulit baginya untuk menemukan cara membuka mantra ini. Apalagi menurut Vicente, sesuatu kebetulan atau takdir bahwa dia tahu kalau kunci untuk melepaskan mantra ini ada di depannya, yaitu Bam sendiri. Jika Vicente ahli dalam membaca mantra, maka Bamlah yang ahli dalam melepaskan mantra. Karena seperti apa yang kita tahu, dari awal memang Bam memiliki kemampuan yang kebal terhadap mantra. Maka Vicente yakin bahwa Bam bisa menjadi kunci yang cocok untuk melepaskan mantra sekuat ini. Lalu cara untuk melepaskan mantra ini pun dimulai. Pertama-tama, Vicente menyuruh Bam untuk berdiri di tengah-tengah lingkaran mantra itu. Tapi walaupun Vicente bilang kalau dia benar-benar akan membantu tim Bam, tetap saja Kun yang khawatir terhadap Bam sempat mencurigai Vicente supaya Vicente tidak memanfaatkan situasi ini untuk mengembalikan kekuatannya. Karena kecurigaan Kun ini, Vicente, Rak bahkan Hwaryun sempat protes karena Kun terlalu memperhatikan Bam secara berlebihan. Ya, mau gimana lagi ya, namanya juga sahabat. Tapi sepertinya kali ini Vicente tidak akan macam-macam. Oleh karena itu pembukaan segel dari mantra yang ada di sana akan segera dilakukan dengan Bam yang harus berdiri di tengah-tengah lingkaran mantra itu. Vicente lalu menyuruh Bam untuk berlutut sambil menyentuh lingkaran mantra di bawahnya, karena itu merupakan tempat yang tepat untuk membuka kunci dari mantra ini. Lalu setelah semua itu dilakukan, mulailah Vicente mencoba untuk membuka mantra yang ada di sana, yang dimana mantra pertama ini untuk penyegelan dan mantra kedua untuk menghilangkan sesuatu yang ada di sana. Vicente mencoba untuk menggabungkan dan membukanya secara bersama-sama dengan menggunakan Bam sebagai kuncinya. Di saat itu juga sempat terjadi getaran seperti gempa bumi, tapi tampaknya itu hanya merupakan efek saat mantra itu akan dibuka. Oke, sebelum kita lanjut, Mimin mau bahas dulu tentang sesuatu yang ganjil di dalam mantra ini. Kalau kita lihat di dalam mantra itu, terdapat sebuah lambang yang menyerupai lambang swastika atau lambang Nazi ya. Tapi setelah Mimin pikir, lambang ini mirip dengan salah satu lambang keluarga agung. Yap, lambang yang ini. Tadinya berdasarkan wiki dan juga forum-forum, bahwa lambang ini merupakan lambang keluarga Hendolok. Tapi jika kita lihat dari mantra ini, serta perkataan Kun yang bilang kalau kemungkinan mantra ini dipasang oleh keluarga Lopobia, apalagi mantra ini berwarna hijau, seharusnya sih lambang ini juga merupakan lambang keluarga Lopobia dong. Jadi kemungkinan selama ini kita salah mengira bahwa lambang berwarna hijau bukan merupakan lambang Lopobia. Tapi jika kita sesuaikan dengan lambang pada mantra ini, maka yang cocok adalah lambang berwarna merah ini. Dan itu bukanlah lambang keluarga Hendolok. Menurut kalian gimana guys? Lalu setelah kita diperlihatkan panel pada posisi Bam, kita berpindah kembali ke tempat di mana Pudidi yang sedang melaksanakan tugas langsung dari kepala keluarganya, yaitu untuk mencari sang irregular. Namun dalam perjalanannya, tiba-tiba di dalam tembok ketiga, ada seseorang yang mencegat mereka untuk masuk. Sesuai yang Mimin bilang, kalau orang yang menjaga itu adalah Jin Sung-ha. Wow, Jin Sung-ha is comeback guys. Jin Sung-ha dengan terang-terangan bahwa dia sedang menjaga tempat itu supaya tidak ada yang bisa melewati tembok itu. Yang berarti dia menjaga agar mereka tidak bisa menangkap Bam. Dengan kata lain, berarti nanti akan ada pertarungan kembali dari Jin Sung-ha melawan kepala cabang dan calon kepala cabang.
Menurut kalian, apakah kira-kira Jin Sung Ha bisa menang melawan dua orang ini? Secara Han Sung Yu merasakan bahwa kepala cabang ini, kekuatan mereka terasa seperti Evan Kel. Apalagi Perseus bilang bahwa Pudidi termasuk kepala cabang terkuat di keluarga Lopobia. Wah, seharusnya sih akan menjadi pertarungan yang sangat sulit nih. Lalu menurut Mimin, walaupun Jin Sung Ha sudah dilepaskan oleh Mas Jenny, dan pastinya ini merupakan salah satu rencana dari Mas Jenny, bisa jadi gak hanya melepaskan Jin Sung Ha saja, tapi masih ada rencana lain yang Mas Jenny sudah siapkan. Jadi kita tunggu aja apakah ada rencana lain atau tidak. Lalu sebelum kita tutup pembahasan ini, Mimin mau memberikan info bahwa Mimin menemukan sesuatu yang ganjal dalam baju milik Mule. Pada awal season 2, Mule menggunakan baju yang mensimbolkan salah satu dari kepala keluarga, yang kemungkinan itu adalah simbol keluarga Pau Bidau. Tapi kan Mule bukan berasal dari salah satu keluarga agung. Kenapa dia bisa mempunyai simbol itu? Mimin berpikir, sepertinya Mule mempunyai hubungan dengan Priestess Association yang Gusteng dirikan. Itu mungkin alasannya, kenapa Mule bisa mempunyai simbol di bajunya ini. Tapi anehnya, simbol itu sekarang sedikit berubah di bagian warnanya, yaitu menjadi warna merah. Entah memang tidak sengaja Xiu menggambarkan simbol itu, oleh karena itu warna simbol itu diubah, atau memang ada maksud lain dari simbol itu. Menurut kalian gimana guys tentang simbol ini? Agak aneh gak sih sama simbol ini? Nah, sekian dulu pembahasan dan informasi pada chapter minggu ini ya. Jika ada informasi lain dan teori lain, akan Mimin bahas di next video ya. So, thank you udah nonton, dan sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye!